Sekarang kita akan membahas mengenai dekret presiden, mulai dari latar belakang dibentuknya dekret presiden, kemudian gejolak di parlemen, isi dari dekret presiden, dan yang terakhir, dampak yang ditimbulkan dengan adanya dekret presiden. Untuk lebih jelasnya, saya sudah tersambung dengan reporter yang sudah berada di lokasi. Elvian? Halo, Elvian? Sekarang saya sudah bersama Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi. Selamat siang. Saya Elvian dari Harian Ruang Berita Yogyakarta. Selamat datang di balai desa kami. Saya mau tanya Pak, setelah dekret lurah Semuke ini yang menjabat sebagai lurah itu siapa ya Pak? Oh iya, kalau yang menjabat sebagai lurah untuk saat ini adalah saya sendiri. Oh, Bapak ya. Iya. Kalau untuk Dewan Penasihat Lurah itu fungsinya apa ya Pak? Kalau Dewan Penasihat Lurah itu banyak sebenarnya fungsinya, seperti mengingatkan saya jika saya melakukan kesalahan, atau mengingatkan saya jika harus membuat kebijakan yang baru. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu ketuanya siapa ya Pak? Oh, ketuanya saat ini kebetulan saya sendiri. Siapa juga ya Pak? Kalau jabatan bendaharanya itu siapa ya Pak? Kalau untuk periode saya, bendaharanya juga saya sendiri. Oh, Bapak juga bendaharanya. Iya. Oh, iya. Kalau posisi Dewan Perwakilan Warga itu fungsinya apa ya, Pak? Menampung aspirasi warga agar bisa terdengar oleh pemerintah daerah atas seperti saya. Ditentukan oleh siapa ya, Pak? Oh ya, kalau itu dalam waktu dekat ya akan ditentukan oleh saya sendiri. Oh, Bapak juga ya. Kalau sekretarinya itu siapa ya, Pak? Sebentar, saya lupa, saya tanya asisten saya dulu. Kalau sekarang sekretarisnya siapa ya? Nah kan Bapak sendiri. Oh iya, sekretarisnya saya juga. Oh, oke. Banyak sekali ya, Pak ya. Dekret Presiden dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante dalam membentuk Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Padahal, konstituante sudah memulai sidang sejak tanggal 10 November tahun 1956. Tetapi, hingga tahun 1958, hal tersebut belum juga dapat terselesaikan. Sementara itu, banyak masyarakat yang menuntut untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya dalam sidang konstituante pada 22 April tahun 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk menetapkan apakah Indonesia akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, konstituante mengadakan pemungutan suara pada 30 Mei 1959. Pemungutan suara ini merupakan jalan terakhir dalam sistem pengambilan suara di parlemen setelah musyawarah dan mufakat. Ketentuannya, keputusan dapat diambil jika jumlah suara 2/3 dari jumlah anggota. Hasil dari pemungutan suara tersebut yaitu 269 suara setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 suara tidak setuju. Walaupun banyak suara yang setuju, namun harus dilakukan pemungutan suara kembali karena tidak mencapai 2/3 suara minimum dari anggota yang hadir dalam rapat pemungutan suara. Pada 1 dan 2 Juni 1959 dilakukan kembali pemungutan suara, namun gagal karena tidak mencapai suara minimal. Setelah berkali-kali gagal mencapai ambang batas putusan, akhirnya Presiden Soekarno turun tangan. Soekarno menilai bahwa konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya, dan akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959.
Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Dalam sejarah Indonesia, dekret ini merupakan masa awal demokrasi terpemimpin. Isi dari dekret tersebut adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah utusan daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan yang berikutnya merupakan dampak dari peristiwa keluarnya Dekret Presiden 1959. Tentu dong peristiwa ini memiliki dampak yang besar untuk negara Indonesia pada waktu itu, bahkan hingga saat ini. Dampak-dampak tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. 1. Memberi pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. 2. Menyelamatkan negara ini dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. 3. Merintis pembentukan MPRS dan DPAS selama masa demokrasi liberal atau parlementer tertunda. 4. Memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden, MPR, dan juga lembaga tinggi negara lainnya. Dan yang kelima, militer mulai mengambil peran dalam susunan pemerintahan dan terjun ke dunia politik. Nah, itu tadi merupakan dampak dari peristiwa Dekret Presiden tahun 1959. Bagaimana? Apakah ada yang masih kurang jelas? Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya guys ya. Dan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. See you!